langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan menerangi seluruh alam. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya. Nabi Muhammad bagai purnama cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan menerangi seluruh Menerangi seluruh Mana tepuk tangannya? Coba, yang bagian ending. Menerangi, gimana? menerangi Yang tadi suara tinggi. seluruh alam. Iya, ini Masya Allah. Makasih banyak ibu-ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Mahkota Bekasi. Ini namanya suaranya falsetto. Oh falsetto, Masya Allah. Buat jamaah Islami Twinda yang di rumah nih, Masya Allah. Jamaah. Masih di tema kita pagi hari ini, jangan lupa dicatat ya. Ini temanya. Temanya adalah ini golden time dikabulkannya doa di bulan Ramadan. Tadi sudah 2 dibahas sama guru-guru kita. Pertama Jangan adalahnya. dibilang dong 3. Oh 3 ya, oh iya. 1. Iya. Dari dari Ustaz Sam. Ustadz Syam, Sahur. waktu sahur. Yang Dua, kedua, waktu antara dua antara azan. azan dan komat. Antar azan. Yang Iya. ketiga doanya seorang wanita. Doanya seorang wanita ini Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi ya. Kalau gitu kita panggil Habib Usman. Habib Usman boleh maju ke depan. Ustadz Maulana boleh duduk. Masya Allah. Nah ini Bib, salah satu golden time doa terkabul tanpa nanti-nanti itu katanya. Yang berikutnya saat berbuka puasa. Masya Allah. Nah kita kadang-kadang kalau buka puasa jujur aja cuma bacanya doa buat buka puasa aja. Habis itu sikat makanannya. Nah ini bagaimana nih adabnya atau waktunya kapan pas kita buka puasa baca doanya. Mohon izin fadal Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, salah satun, ada 3 hal. La turaddu da'watuhum, yang tidak tertolak daripada doanya. Al-awwal, yang pertama, as-saimu hina yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul majlum, doa orang yang terzolimi. 3 doa ini dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah as-saimu hina yuftir. Nah, di sini alhamdulillah kita berpuasa di bulan Ramadan di mana yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada waktu berbuka puasa. Kapan waktu tersebut? Waktunya adalah ketika seseorang betul-betul dalam keadaan lapar, lemah, tidak berdaya, disitulah titik dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika sebelum makan, dia doa dulu, ya Allah kabulkanlah doa kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, minta sebanyak-banyaknya sama Allah, minta sebanyak-banyaknya. Baru niat, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa la rizqika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Baru kunyah makanannya. Habis dikunyah makanannya, baru doa lagi. Zahabaz zama'u, wa batalatil uruk, wa sabatul ajru, insyaallah ta'ala minal aminin. Maka ketika membasahi, masuk ke kerongkongan, dan semua yang rezeki yang Allah Ta'ala berikan, di situ munajat lagi kepada Allah. Nah, disinilah di mana manusia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dekat seorang hamba dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau misalkan lagi haid musafir, ketika dia pergi ataupun dia dalam keadaan haid, maka di sini ada rukhsah, ada maaf. Sama seperti dia berdoa pagi hari, sore hari, sama dikabulkan sama Allah. Dan dia mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang dalam keadaan berpuasa. Tapi yang namanya haid wajib untuk
kodok dibayar, Bayar. dan juga musafir dibayar. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi, waktu kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh ini Ibu, ya dari situ aja Ibu. Silakan berdiri, perkenalkan namanya siapa Ibu? Nama saya Ibu Nur Zalfa dari tim Mahkota Bekasi. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Mau nanya sama siapa Ibu? Sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh Ustadz Syam. Apa Silakan, pertanyaannya Ibu? Ustadz, katanya doa saat sujud terakhir itu paling dekat sama Allah. Kalau pas taraweh imamnya cepet banget nih. Terus kita sujudnya lama buat doa sendiri. Itu gimana Ustadz? Boleh nggak kita punya golden time pribadi saat jamaah? Oke, ya. Jadi imamnya cepat, ibu masih sujud Iya. terakhir aja. Imamnya udah salam. Iya. Waktu udah rakaat baru lah gitu. Iya, itu aja ibu ya. Iya, Oke, terima tepuk kasih, tangan buat Ustaz. ibunya. Thank you. Silakan dijawab sama Ustadz Syam. Ibu silakan mau pegang dulu deh. Iya. Kalau imamnya sampai salam tidak boleh. Karena sudah melewati beberapa rukunnya. Tapi kalau sedikit agak terlambat masih bisa sedikit. Masih bisa. Kalau dia sebagai seorang makmum. Jamaah. Yeay. Selanjutnya kita akan membahas golden time lagi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di antara golden time dan golden place, kalau tadi waktunya, kalau sekarang keadaannya, yakni ketika seorang hamba sedang bersujud. Jadi bukan hanya sujud terakhir, tapi setiap sujud aqrabu ilallahi azza wa jalla, yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bersujud. Bersujud di mana, Bu? Di mana saja. Alhamdulillahnya Allah tidak bilang di Mekah. Alhamdulillahnya Allah tidak katakan di Madinah, di Masjidil Aqsa. Jadi dimanapun bersujudnya, dia sedang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Nah, sujud yang mana? Semua sujud. Tapi kenapa disebut sujud terakhir? Karena biasanya semakin kenceng tuh kalau udah injury time, udah mau habis nih. Nah, kalau jadi imam memang sudah benar kalau diperingkas. Imam tak boleh dia sunnah memperlama sujud kecuali jadi imam. Ya. Apalagi makmum. Oh. Makmum mesti ikut imam. Oh iya, apalagi imamnya udah rakaat baru. Allahu Akbar, makmum masih sujud Si terakhir. imam saja sudah tidak disunnahkan lagi kalau dia sedang berjamaah. Oke. Apalagi makmum tugasnya ikut dengan imam. Iya. Kalau mau panjang sujudnya pada saat sholat sendiri saja. Nah mantap gitu ya Bu ya. Ya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, makasih banyak. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya, angkat tangannya. Dari sebelah sini ada. Oh Ibu yang di pojokan boleh nih. Kayaknya permasalahannya agak berat ini. Coba silakan Ibu. Boleh berdiri Bu. Perkenalkan dirinya silakan. Situ aja Bu, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Basoria dari Pandeglang, Banten. Tepuk tangan Ibu buat Ibu Is. Ya, mau nanya sama siapa Ibu? Saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Wih, terbang orangnya datang. Ya, Assalamualaikum, mau nanya apa, Ibu? Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah benar golden time doa di waktu Ramadan saat kita memberi sedekah, harusnya suami-suami kita kan yang memberi sedekah kepada kita. Apakah kan kata Ustadz sedekah utama itu ke istri. Iya. Iya. Utama pada Ya, istri. kepada istri. Istri yang mana nih? Ya istri yang mana nih? Iya iya. Itu aja Ibu ya. Itu aja pertanyaannya. Harusnya suami-suami kita yang memberikan Oh iya. sedekah Ibu kepada suami-suami kita, suami kita. Suami kita. Ibu kan suami cuma satu. Iya itu aja Mobil Ibu. suami kita, iya. Oh nanyanya bareng-bareng. Iya. Terima Li- kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau ada wabarakatuh. jamaah bertanya belibet suruh WA aja. Oh iya, silakan dijawab Ustadz Mona. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Makasih Ibu, silakan dijawab Ustadz. Jamaah. Yeay. Waktu yang luar biasa diijabah doa ketika bersedekah. Kapan waktunya? Sedekah subuh. Kapan waktunya? Sedekah Jumat. Jumat berkah. Kapan waktunya? Sedekah untuk biaya buka puasa dan sahur. Siapa yang siapin? Suami. Tuh 2, 3. Suami. Maka suami harusnya nyiapin biayanya. Wanita yang siapin
masakannya, dari biaya sang suami. Makanya kenapa bisa diijabah? Karena ketulusan dan keyakinannya. Orang bersedekah itu harus ada dua. Tulus tanpa pamrih, tanpa harap. Yang kedua yakin akan Allah ganti. Kalau orang itu pelit, kenapa pelit? Karena tidak yakin. Tidak yakin. Dia menganggap kalau bersedekah habis uangnya. Tidak begitu hitungannya. Tidak begitu. Hitungannya adalah apa yang kau beri Allah ganti lebih banyak daripada itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Allah ganti lebih banyak. Bahkan dari 1 bisa diganti 70. Dari 70 diganti sampai 700. Apalagi bulan Ramadan itu kalau orang bersedekah dikali 70. Berapa Bu? 70. Jadi kalau orang nyumbang 100.000 bagaikan menyumbang 7 juta di luar Ramadan. Masya Allah. Orang yang nyumbang 100.000 bagaikan nyumbang 7 juta di luar Ramadan. Orang yang menyumbang 1 juta di bulan Ramadan bagaikan nyumbang 70 juta di luar Ramadan. Makanya ayo kesempatan untuk kita bisa berbagi. 1, 2, 3 Berbagi. Betul, saya setuju Ibu. Iya. Apalagi seorang suami bersedekah kepada istri. Masya Allah. Besar pahalanya. Buat para suami jangan pelit. Ini waktunya Jangan pelit. sedekah apa istrinya pahalanya lebih besar di bulan Ramadan. Apalagi kan disiapkannya untuk dia sendiri. Betul, beliin baju lebaran istrinya yang bagus. Sedekah yang terbaik adalah memberi nafkah kepada istri. Iya, beli baju lebaran yang bagus istrinya, Tahu sepatu, nggak kalau beli sendal. baju baru, baju lebaran? Mau tahu nggak? Kan yang bangga siapa? Suaminya juga. Iya. Ini nih, Ada informasi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan lupa nih ya, nonton datang ke konser indahnya Ramadan di lapangan Sunburst BSD di acara Trans TV Festival hari Sabtu. Tanggal 28 Februari 2026. Catat ya, ini gratis. Jangan sampai ketinggalan. Pokoknya datang, ramaikan dan bawa hati yang rindu akan ilmu dan keberkahan. Nah, nanti kita lanjut lagi pembahasan kita di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.